Bageyo, bageyo, mbok loro lagi teko. 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 Budaya Jawa yang ada di Yogyakarta merupakan perwujudan dari cara pandang manusia Jawa terhadap aspek-aspek kehidupan. Kesenian tradisional yang tercipta pada masa lalu dan masih tersisa hingga masa sekarang merupakan cerminan dari cara pandang masyarakat Jawa yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Kesenian Nini Towong adalah salah satu contoh seni permainan tradisional yang mewujudkan metafora hubungan manusia Jawa dengan lingkungan alamnya, baik yang bersifat konkret maupun bersifat abstrak. Jadi sebetulnya kalau kita melihat pada perilaku orang Jawa, ya mereka tahu adanya dunia dalam tanda petik goib ya, yang tidak kelihatan dengan dunia yang kelihatan gitu ya. Nah, orang Jawa melihat bahwa ada makhluk-makhluk yang di luar sana yang kemudian memang bisa dihubungi ya, dan orang Jawa kan berusaha untuk selalu rukun, Mas. Ya. Prinsip hidup orang Jawa itu kan rukun. Ya. Jadi dia tidak mau konflik dengan siapapun atau berusaha untuk menghindari konflik. Itulah mengapa istilah ada rukun agawe santoso. Nah, rukun itu tidak hanya dengan orang-orang yang kelihatan, ya, tapi juga dengan yang tidak kelihatan. Ya, jadi kalau kita melihat orang mau Jawa beri sajian segala macam itu, kalau saya menafsirkannya dari sudut pandang antropologi, itu upaya membangun komunikasi, upaya untuk membangun harmoni dengan pihak lain. Ya orang lain mungkin mengatakannya musyrik, kalau saya tidak. Saya melihat, oh ini kan orang komunikasi sama dengan kita beri gudeg pada tetangga, kita kemudian beri bingkisan pada tetangga, kita beri makanan pada tetangga, yang kemudian tetangga memberi kita sesuatu. Ini hal yang biasa. Hanya yang satu adalah orang yang kelihatan, yang satu lagi tidak kelihatan kan gitu. Jadi prinsipnya sama, membangun harmoni dengan dunia sekitar. Dan ini termasuk tadi makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita yang tidak kelihatan. Ya, dan itu kadang-kadang kita bisa melihat kan, mereka beri sajian di mana, itu sebenarnya kan makanan mereka. Ya, dengan begitu mereka tidak akan mengganggu, gitu kan. Dengan begitu mereka harmonis, gitu kan. Jadi intinya itu, Mas. Ya, bagaimana orang membangun kerukunan dengan sesama bukan hanya makhluk yang kelihatan, tapi juga yang tidak kelihatan. Ini yang sangat penting menurut saya dalam perspektif orang Jawa. Dukuh Grudo yang berada di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian masyarakatnya adalah petani. Di sini terdapat salah satu kelompok kesenian Nini Towong yang masih eksis hingga hari ini. Kesenian Nini Towong menjadi seni tradisi masyarakat Grudo yang masih dijaga aspek ritual magis dalam proses pertunjukannya. Kesenian rakyat yang disebut Nini Towong itu sesungguhnya merupakan salah satu bentuk tarian ritual ketika para petani berhasil menunai padi dibawa pulang dari sawah ke rumah. Nah, rangkaian dari tarian itu sesungguhnya merupakan salah satu bentuk upacara yang lebih besar yang disebut sebagai orang Bantul menyebut sebagai menjemuk atau dekaan geden. Nini Towong itu kenapa disebut ritual? Karena bentuk Nini Towong itu terbuat dari batok kelapa, disebut siwur, ya siwur. Kemudian diberikan satu bentuk lengan gitu ya, pundak, berikut tangan, kemudian diberi pakaian, kemudian diberi seperti pakaian ibu-ibu tradisional. Kemudian sebelum dipentaskan, biasanya malam hari,
itu boneka Nini Towong itu ditaruh di, yang saya masih ingat itu di Gerudo itu ada perkarangan untuk sarian atau kuburan, itu ada pohon besar. Nah, ini ditaruh di situ. Harapannya apa? Harapannya agar nanti ketika ini ditarikan, Nini Towong itu merupakan penjelmaan Dewi Sri ke dalam boneka itu. Kemudian digameli, ditabui, dan ditarikan, ya. Kemudian setelah ini bisa diberi pertanyaan kapan memulai lagi menanam padi. Awal mulanya ada seperti itu. Kemudian anak-anak remaja iseng membuat boneka-boneka Nini Towong itu untuk dibuat mainan gitu ya. Malam hari pas terang bulan purnama mereka bermain seperti itu. Senyampang dengan tarian Nini Towong itu misalnya ada tarian Jolo Langkung. Permainan Nini Towong berfungsi sebagai sarana ritual yang melibatkan makhluk tak kasat mata. Permainan ini memerlukan penanganan pawang atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi dengan makhluk halus. Untuk menciptakan kondisi yang harmonis antara jagat gede dan jagat cilik, mereka melakukan hubungan yang saling membantu dan bekerja sama, sehingga tercipta keseimbangan yang harmonis. Mengapa dinamakan Nini Towong? Karena itu dalam bahasa Jawa, Nini itu perempuan, Towong itu diento-ento uwong. Jadi Nini Towong itu wujudnya boneka yang dirias seperti ini, dibentuk seperti wajah wanita. Nah, sekarang fungsinya Nini Towong itu cuma seni pertunjukan saja. Kalau zaman dulu itu biasanya juga dipakai untuk mencari obat. Tapi sebelum 65, tahun 65 itu. Saya juga ingat dulu untuk mencari obat. Misalnya Mas mau sakit apa, minta obat. Itu jawab saja dengan pawang, pawang menjawab kepada Nini Towong. Nanti Nini Towong yang mencarikan obat keluar dari arena latihan ini. Jadi mencari daun-daunan atau buah-buahan, pokoknya yang ditunjuk ini. Biasanya cuma bisanya kalau Nini Towong itu mengangguk dan gedek-gedek itu. Misalnya menunjuki itu daun mangga misalnya, yaitu yang ditunjuk itu. Misalnya daunnya keliru ya bukan itu gitu. Gedek-gedek. Terus bunganya yang dia bunga. Nundukkan kepala gitu. Setelah kumpul semua ramuan itu, sang pawang minta ini digodok atau dipipis. Pipis itu ditumbuk. Itu kemudian diminum atau diwedak kayak apa artinya? Dioleskan. Nah, itu. Dioleskan. Itu tinggal menurut ini perintahnya ini. Zaman dulu, sekarang sudah tidak berfungsi lagi untuk cari obat. Kemudian bab mengenai pawang, pergantian pawang itu sudah 4 kali generasi. Pertama kali itu Pak Usdi Sedo, terus kedua pawangnya itu Marto Jumar, itu juga masih bersaudara, kakak beradik. Kemudian yang ketiga kalinya Bapak Astono, keempat itu Bapak Pairan. Bapak Astono dan Pak Pairan itu juga kakak beradik, masih bersaudara. Itu tentang pawang. Pawang itu seratinya Nini Towong yang memindahkan roh halus kepada boneka ini. Ayo doang jaga Nini Towong. Nini Towong niku mangkene pun bubat pentas. Menika pun bakso gambar. Nini Towong menika
Gandeng niku sampun kebutahane. Niku biasane mun kula jawab mengko coba yo dhewe-dhewe ning sak mangsane aku mbutuhke karo kowe, aku bantunen gambare ngoten niku. Lah iki kena manggil ngene. Manggil ning ngapi syarat iki. Dan ngoten niku. Pawon niku mboten jarak. Iki niku dadi mung kok dene nasib gitu. Lah sajen niku supaya anu kadengerken kangge ndelok tenise tiyang niku wau. Paribasane raja iso ngrajakke desa-desa. Supaya desa niki men regeng. Lho. Bang mati kudune do ngati-ati. Desa niku aja nganti tekar piye-piye carane. Kanthi iki aja nganti pegot. Kubu kandil-kandil kabeh dihubungi. Lah niku mawar niku warna-warna. Ana sing seneng pedes, ana sing seneng asin, ana sing ora nganggo uyah. Iku jenenge mawar. Mawar niku warna-warna. Mula nek sukane kesenengane dituruti nggih luwih seneng malih len joget. Menika. Ning nek kirang segedhe nggih kirang malih joget. Mula mangke kula mung namung ajeng pentas kangge ngeten niki namung kula niku nggih pripun nggih. Pun mboten kenapa-napa e. Ha itu. Kula dhewe gumun. Dan ayo anu dibawa dibutuhke sedulur, ayo dadi setelke dhisik. Yo. Permainan tradisional dalam masyarakat Jawa terdapat beberapa jenis permainan, yaitu permainan yang bersifat sakral dan permainan yang bersifat profan. Dalam hal ini, permainan Nini Towong termasuk salah satu jenis permainan yang bersifat sakral karena melibatkan energi supranatural. Masyarakat Jawa sudah sejak masa lalu meyakini bahwa dunia roh atau dunia gaib ada di balik kehidupannya. Sehingga orang Jawa menyadari bahwa ada hubungan antara manusia dengan kekuatan di luar dirinya. Keunikan dari Nini Towong ini, ya tadi sudah dijelaskan, Nini Towong ini kan permainan pemindahan roh halus ya oleh pawang yang dipindahkan ke wujud boneka seperti ini. Ya nanti terus diiringi dengan iringan musik, kemudian bisa jundil-jundil atau bergerak sendiri. Nah, uniknya seperti itu. Setelah mengikuti, ini tuh bukan sekedar hanya kesenian sebenarnya. Kalau bagi saya itu malah kayak hiburan. Ngelihat boneka joget, kemudian nanti kalau dia jatuh itu kayak hiburan buat saya. Apalagi lagu-lagunya itu ada makna-maknanya kalau bisa kita ambil gitu. Kalau kita perhatikan pada lagu-lagunya kan di situ kelihatan mana yang masih kelihatan mantra, mana yang ada berupa nasihat-nasihat, ya, kemudian ada yang berupa undangan-undangan, jadi mengundang sesuatu, meminta sesuatu. Jadi ada permohonan, katakan begitu. Jadi dalam lagu-lagu ini ada beberapa fungsi dan beberapa tema, ya, yang kemudian memang punya fungsi sendiri-sendiri, Mas. Nah, tapi itu memang semuanya termasuk folklore dan tradisi di Nusantara. Selain simbol boneka berwujud perempuan, dalam kesenian Nini Towong juga terdapat syair atau lagon-lagon yang tidak hanya berfungsi sebagai lagu hiburan, tetapi juga sebagai mantra pemanggil roh. Nyanyian mantra pada kesenian Nini Towong pada umumnya berfungsi sebagai lagu atau tembang dolanan. Artinya, menyanyikan atau mengucapkan mantra di luar pertunjukan tidak memiliki kekuatan magis. Nyanyian mantra dalam seni pertunjukan Nini Towong juga memiliki fungsi sosial dan budaya.
Misalnya dalam fungsi sosial, melalui nyanyian mantra Nini Towong ini, masyarakat setempat dapat menjalin komunikasi lisan yang lebih erat, mampu menjalin kerjasama dan solidaritas kelompok. Sedangkan dalam fungsi budaya, nyanyian mantra Nini Towong ini secara tidak langsung telah menciptakan komunikasi budaya yang intensif dan dinamis. Nini Towong menika garis besaripun namung kesenian rakyat sing hubungane ya kuwi pendekatan antarane manungsa karo roh halus. Napa sebabe gerake Nini Towong niku munggah medun, roh halus niku gemang ngambah lemah. Mula karepe arep munggah digendoli sing gecek medun. Narik munggah digendoli medun, narik munggah digendoli medun. Nek diketoke lemah loncat. Awalnya, pertunjukan Nini Towong ini hanya diiringi dengan menggunakan media tepuk tangan dan nyanyian-nyanyian tanpa nada. Namun ketika fungsinya bergeser menjadi seni pertunjukan, maka digunakanlah beberapa instrumen gamelan, serta nada vokal yang disesuaikan dengan nada gamelan. Adapun instrumen gamelan yang digunakan berlaras lendro, meliputi kendang batangan, gender barung, saron demung, 2 saron barung, saron peking, kempul laras nem, dan gong suwuan laras jangga. Pengalamannya pengen Nini Towong nggih. Niku nggih namung judul-judul katen iki. Nggih, terus pokoke ngenut gerake Nini Towong. Dados mboten kudu di judulke mboten. Namung ngenut mawon. Dadi mengke bahan Nini Towong niku kepripun, terus namung dinut mawon, mboten sah perlu di judulke. Ya harapan kula supados generasi muda niku saged neruske. Dados mbiyen sing sepuh-sepuh niki pun mboten saged, mboten mampu. Mugi-mugi sing enom-enom saged neruske kesenian Nini Towong niki. Dados sampun ngantos purna. Kesenian Nini Towong merupakan seni pertunjukan pemasukan roh ke dalam boneka. Kemudian boneka Nini Towong menari dengan dimainkan oleh 4 orang perempuan. Boneka Nini Towong menari sebagaimana mestinya seorang penari. Gerak tariannya sangat abstrak, seperti menggeleng-geleng, mengangguk-angguk, berputar, dan meloncat-loncat. Hela
tawong